video kali ini aku mau membuat review buku lagi karena aku punya 2 buku yang aku mau share dan just make the video. Keep in mind ini udah malam dan aku kayak udah capek sebenarnya, tapi lagi sendirian jadi mau bikin video aja biar nggak kelupaan buat bikin review buku karena it's very rare to be home alone like this. Jadi oke, lanjut aja langsung ke buku yang pertama. Ini tuh buku kedua di tahun ini yang aku bisa bilang aku kasih 5 bintang. Dan syukurnya sih ini buku dengan genre yang berbeda, so I'm very happy with it. Yang pertama kalinya tuh buku The Kite Runner kalau nggak salah. Ya aku juga buat videonya tentang buku itu. It's so good, buku itu bagus banget. It makes me cry. That book is like my first book in this year yang aku kasih 5 bintang. Buku keduanya adalah Real Face by Chinan Mikito. Aku bahkan udah hafal nama penulisnya karena bukunya bagus banget. Jadi ini buku tuh berceritakan tentang seorang dokter anestesi namanya Asagiri. Dia itu ngelamar di klinik bedah plastik milik Hiiragita Kayuki. Nah, dia ngelamar untuk kerja paruh waktu aja karena emang dia tuh lagi sekolah S2 gitu, lagi sekolah plastik sarjana dan butuh biaya tambahan, makanya dia melamar lah ke klinik bedah plastik kayak Hiiragita Kayuki. Nah, si Hiiragita Kayuki ini dia itu bisa dibilang jadi tokoh yang menjadi titik pusat dalam ceritanya. Dia tuh tokoh yang menjadi suatu hal yang membangun cerita novel ini karena dia adalah seorang dokter bedah plastik yang jenius, dan kebanyakan kasus-kasus atau pasien-pasiennya dia itu bisa dibilang memiliki latar belakang cerita yang menarik. Itu yang membuat novel ini dari awal sampai pertengahan cukup menarik untuk dibaca dan gak membosankan. Selain itu, tokoh Hiiragita Kayuki ini juga memiliki karakter yang eksentrik. Jadi dia itu bisa dibilang punya sifat yang aneh. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia bisa dibilang punya hati yang baik, tapi caranya dia untuk menyampaikan itu atau caranya dia untuk berinteraksi dengan orang lain itu tuh aneh. Itu kenapa bisa dibilang karakter dia itu, sifatnya dia itu eksentrik. Di lain sisi dia itu mau untuk terlibat dengan kayak Yakuza gitu, karena ini kan again penulis Jepang. Si Hiiragita Kayuki ini tuh mau untuk berurusan dengan Yakuza. Yang penting mereka tuh bisa membayar biaya operasi yang dia minta, dan biaya operasi yang diminta itu tuh termasuk mahal. Tapi karena dia emang udah terkenal dengan keahlian dan bakatnya dalam membedah plastik wajah, jadi orang-orang sih bersedia buat membayar biaya mahal itu gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat juga satu sisi atau pelajaran bahwa manusia tuh kebanyakan tidak puas dengan apa yang mereka miliki, tidak bersyukur dengan wajah yang mereka miliki, dan bahkan yang wajah alaminya aja udah atraktif, udah cantik, udah menarik, tetap bisa nggak puas dengan wajah itu dan kepengen operasi plastik lagi. Di lain sisi, kenapa ini dibilang novel misteri? Karena si tokoh Hiiragita Kayuki, si dokter bedah plastik yang jenius itu, dia terlibat kasus kejahatan yang terjadi 4 tahun lalu. Nah, kasus kejahatan itulah yang dibongkar di dalam buku ini. Dari bagian pertengahan sampai akhir, dimulailah tuh bagian cerita misterinya. Dan menurutku, misterinya itu sangat apik, sangat menarik. Dan plot twistnya, wow. Plot twistnya itu bisa dibilang gak yang mengagetkan sekali, tapi juga ada bagian-bagian yang cukup membuat bingung. Pokoknya kalau kalian bacanya itu nggak yang fokus banget, bakalan kayak bingung, what the hell kayak gitu loh. Dan jujur aku pun awal-awal tuh nggak ekspektasi banyak dengan novel ini karena aku juga baru pertama kali dengar nama penulisnya. Aku belum pernah ngelihat orang-orang lain ngerekomendasiin buku misteri, novel misteri judulnya Real Face. Tapi setelah aku ngelihat di Goodreads I guess, ini ratingnya 4,5 loh dari 5 bintang, dan itu termasuk rating yang tinggi. Dan memang banyak dari review orang yang menulis di sana ini tuh bagus banget, banyak yang suka. Dan aku sendiri kasih ini 5 bintang karena emang istilahnya wow. Ini benar-benar wow dan detail banget dijelasin bagian-bagian tentang kesehatan dan operasi dan semacamnya, karena ternyata emang penulisnya itu dokter. It's very unique. Seorang dokter nulis buku novel genrenya misteri dan ada tentang kesehatan juga. Di sini juga dapat banget bagian kayak sadisnya gitu, karena bisa dibilang dijelasin gitu gimana si penjahatnya melakukan kejahatannya gitu, which is
kinda weird but not too much. Dia nggak terlalu berlebihan gitu bagian sadisnya, jadi aku pun juga masih bisa bertahan untuk membacanya. It's very good. Aku bahkan gak merasa ini tuh terlalu menguras pikiran bacanya. Biasanya misteri kan ada ya yang kayak gitu, yang terlalu banyak detail-detail lain yang ternyata gak terlalu bersignifikan, tapi ini enggak berlebihan bukunya. So yeah, that's like the first book. Lanjut, buku yang kedua. Ini tuh buku yang bisa aku bilang dia ceritanya lebih kayak heartwarming gitu, lebih kayak cerita yang hangat, yang bikin nyaman, yang bikin kalian merasa damai dan tenang, I guess. Cecilia and the Angel. Bukunya mungkin aku kasih rating 4,5. Sinopsisnya itu tentang si Cecilia. Dia seorang anak perempuan yang sakit, dan pada malam Natal dia nggak bisa bareng sama keluarganya untuk merayakan Natal. Jadi kamar doang, berbaring di tempat tidur. Dan dia cukup merasa sedih karena keluarganya harus bolak-balik masuk ke kamarnya untuk mengecek keadaan dia yang lagi sakit. Padahal di sisi dia tuh kepengen banget bisa bareng sama keluarga ngumpul, bisa menikmati musim salju di malam Natal dan semacamnya. Nah akhirnya pas malam Natal itu, sebelum dia tidur atau setelah dia tidur aku lupa, dia tuh diajak ngobrol sama malaikat. Jadi ada datang malaikat gitu di kamarnya, terus malaikat itu ngajak dia ngobrol, dan malaikat itu namanya malaikat Ariel. Aku nggak tahu bilangnya malaikat Ariel atau malaikat Ariel. Nama tulisannya namanya Ariel, I don't know, tapi kayak gitu lah ya. Nah malaikat Ariel itu ngajakin dia ngobrol tentang gimana rasanya jadi manusia, terus gimana rasanya jadi malaikat juga ada, terus gimana rasanya hidup di dunia ini, yang dimana malaikat tuh ngerasa pengalaman malaikat tentang dunia ini tuh berbeda dengan gimana manusia mengalami dunia. Kita dibahas juga tentang gimana rasanya jadi malaikat, dan apa aja yang malaikat tuh nggak bisa lakuin sama seperti yang dilakukan manusia, seperti yang dilakuin manusia. Kayak malaikat tuh nggak bisa tidur, terus mereka juga nggak bisa berpikir, karena mereka tuh nggak diberikan kemampuan sama Allah untuk bisa menimbang-nimbang sesuatu, atau untuk bisa tidak mematuhi perintah Allah kayak gitu, nggak bisa. Jadi mereka nggak bisa menimbang-nimbang antara ini benar salah atau apa. Pokoknya mereka yang melakukan apa yang diperintahin, ya kan. Terus juga malaikat itu nggak bisa merasakan sesuatu kayak nggak makan minum gitu, sedangkan manusia bisa makan minum dan merasakan banyak rasa gitu. Nah malaikat tuh nggak bisa. Itu dijelasin di buku ini, walaupun again mungkin berdasarkan ajaran Islam atau ajaran agama yang lain it's gonna be different, but again it's a fiction. Oke. Terus dibicarain juga gimana tentang alam semesta, gimana tentang surga, gimana tentang kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan menciptakan anak-anak. Terus pokoknya nilai-nilai filosofis itu didapat dari perbincangan antara si malaikat dan Cecilia. Dan perbincangannya itulah yang kayak aku ngerasa very heartwarming, sangat menghangatkan hati, sangat menyenangkan menurutku. Dan aku sangat merekomendasikan buku ini tuh dibaca sama anak-anak SMA atau SMP juga bagus. Aku mau ngutip beberapa quote favoritku, karena aku kayak nulis kayak gini di post-it. Salah satunya dibilang gini, mungkin kita sedih saat merasakan keindahan karena kita tahu itu tak akan berlangsung selamanya. Kita tertawa ketika ada sesuatu yang jelek karena kita tahu itu hanyalah canda. It's so good. Terus lanjut lagi ke quotes yang lain. Ada dibilang, buat para malaikat di surga, dunia ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Walaupun malaikat hidup sepanjang keabadian, malaikat masih terheran-heran menyaksikan apa yang telah Tuhan ciptakan. Jadi menurut si malaikat di bambuk ini, kenapa sih manusia itu ngerasa sedih atau ngerasa kayak hidup tuh biasa-biasa aja, sedangkan malaikat yang udah lama mendampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini, ngelihat gimana penciptaan manusia dari awal sampai sekarang, bahkan sampai akhir nanti, mereka tuh masih terpukau gitu dengan ciptaan Allah, dengan terciptanya manusia, dengan gimana manusia bisa berpikir, dengan gimana manusia bisa merasakan sesuatu, bisa meninggal, terus ada yang lahir lagi, semacam itu, gimana terciptanya bumi dan lain dan tata surya dan semacamnya. Mereka tuh masih terheran-heran gitu. Sedangkan manusia yang hidupnya terbilang sebentar, menurut malaikat manusia tuh hidup sangat sekejap sekali, karena mereka ngeliat kan gimana cepatnya perubahan manusia dari mereka masih janin, dalam bentuk janin, lalu akhirnya mereka tumbuh sampai umur 60-an, 70-an, 100 lah ya, terus mereka meninggal, 100 tahun terus meninggal. Menurut malaikat itu akan sangat cepat, tapi menurut manusia itu termasuk lama kan. Dan manusia tuh sering cepat bosan dengan apa yang mereka alami di dunia ini, sedangkan malaikat ngerasa apa yang mereka lihat di dunia itu suatu keajaiban yang membuat mereka terpukau dan terheran-heran
sampai sekarang pun masih terheran-heran, which is makes me question why we as a human not grateful enough and not in awe with our world, with this earth, and with the fact that we're living, and with the fact that we are thinking and making something, which is we are the creator of something. You know what I'm saying? Dan itu suatu hal yang luar biasa. I don't think human is grateful enough about this life and about the fact that we exist, that human exists, that animal and plant and the sun and the moon and the stars are exist in the same time. That's really wonderful, and we are just too caught up with our own problem with this life, when in fact the most powerful thing that could exist in this world is us. Wow. Ketika manusia dilepaskan oleh tangan Sang Pencipta, badan mereka sebersih dan selembut malaikat di surga. It's wow, right? Kalau seekor ulat bisa berpikir, aku yakin ia sangat kaget ketika mendadak menyadari dirinya telah berubah menjadi kupu-kupu. Sama halnya malaikat di surga, heran ketika melihat seorang gadis kecil berubah menjadi perempuan dewasa. Again, sama seperti yang aku bilang tadi, malaikat tuh melihat manusia itu perubahannya sangat cepat sekali, dan bahkan mereka ngeliatnya seperti kayak gelembung balon yang baru aja ditiup keluar, terus habis itu tiba-tiba langsung tuh pecah dan langsung hilang aja. Kayak gitu mereka ngelihat manusia seberapa cepatnya hidup manusia ini gitu loh. And maybe itu juga sama seperti yang dijelasin di dalam Al-Quran menurutku, ketika dijelaskan ada ayat yang menjelaskan kayak manusia itu cuma hidup seperti mereka hidup di waktu siang hari atau di waktu sore hari gitu loh, sangat sebentar. Dan menurut point of view malaikat, ya emang hidup manusia sebenarnya sangat sebentar gitu loh. Tapi menurut kita yang menggunakan otak berpikir kita ini dan menggunakan waktu yang ada di bumi ini, rasanya sangat lama kan, hidup 100 tahun itu. Dan kita kayak dilanda kebosanan, dilanda kepenatan, kenapa sih hidup ini kayak lama banget gitu loh, ya kan? Which is again shows that we human just think differently and perceive something differently. Kalau menurut buku ini kita tuh mempersepsikan dunia itu tuh seperti kita melihat dalam cermin samar-samar gitu loh, gak sesuatu yang benar-benar apa adanya gitu loh. So it actually makes sense karena emang kita ngelihatnya melalui persepsi pikiran otak kita ini gitu loh, ya gak sih? So it's way different than the reality itself, right? Ini juga bagus menurutku, seolah-olah dunia ini terlihat lebih jelas ketika kita berada di tepiannya. Yang kita butuhkan hanyalah influenza tinggi untuk mendengar kicau burung-burung di luar sana dalam nuansa berbeda. You understand about that? Biasanya justru ketika kita lagi sakit parah, kita baru bisa menyadari gimana nikmatnya berada di dunia, gimana nikmatnya bisa mendengar dengan normal, ya bisa dibilang nikmatnya kesehatan lah gitu ya. Baru kita bisa menyadari bahwa kita tuh selama ini gak bersyukur, kita selama ini sangat kufur, ya gak sih? And that is something that I feel like we need to get reminded once in a while so that we can be grateful about this life. Bukan kita yang datang ke dunia, dunialah yang datang kepada kita. Terlahir sama artinya dengan dianugerahi seluruh dunia ini. That is true. Again, kalau kamu gak terlahir di dunia ini, kalau kamu gak terlahir, it means that you're not getting gifted with this world. Tapi ketika kamu terlahir, you're getting gifted to experience this world, to live in this world, and to see anything in this world, to taste it, to listen about it, to can make something on it, which is like wow. And I don't think that people talk about this a lot. Itu beberapa kayak quotes yang aku rasa kayak bagus. Di sini buku satunya aku belum menjelasin quotes ya. Oke, ini juga salah satu yang bagus. Ini Dr. Hiiragi Takayuki yang bilang, teknik saja tidak cukup untuk mengubah sesuatu secara fundamental. Jika kepekaannya tumpul, seorang seniman tidak akan bisa menciptakan kecantikan. Itu dia bilang ketika dia mau mengetahui cerita pasiennya, kenapa dia harus mengoperasi si pasien. Karena menurutnya dia, ketika dia tahu latar belakang alasan atau cerita kenapa si pasien mau ngelakuin operasi, dia bisa kayak jauh lebih tersentuh dan akhirnya bisa untuk membedah atau memberikan kecantikan kepada wajah si pasien, something like that. Oke, ini tuh ketika Hiiragi Takayuki ngebicarain tentang masalah bedah plastik, benar atau salah secara kayak hukumnya dan semacamnya gitu. Nah, menurutnya Hiiragi, dia bilang ini bukan masalah benar atau salah, semua ini tergantung pada prinsip setiap orang. Ada orang-orang yang membutuhkan bedah kecantikan, mereka tidak mengalami luka, hanya saja mereka memiliki keluhan mendalam pada paras mereka. Dan itu bisa juga termasuk kayak penyakit mental gitu loh, kayak body dysmorphia if I'm not mistaken, yang ngebuat mereka tuh gak ngerasa
paras mereka atau tubuh mereka tuh selalu jelek di mata mereka, dan mereka selalu ngerasa membutuhkan prosedur kecantikan untuk membuat dirinya lebih cantik. Padahal itu masalah mental guys, dan yang diperbaiki bukan tubuh tapi mentalnya. Apa sebenarnya arti mengekspos wajah buatan kepada dunia? I think that's it. Itu aja sih guys, and that is my review.